Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, berkembang dan semakin berkah. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab aplikasi bisnis UMKM, di mana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami sistem ERP, yaitu Enterprise Resource Planning. Nah, di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM kepada kami selama ini mengenai apa sih itu sistem ERP, apa manfaatnya, seperti apa prosesnya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap UMKM. Akan kita jawab tanya lengkapnya di sini teman-teman. Jadi buat kalian nih yang penasaran, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembukanya terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarla Hilary Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita masuk ke pertanyaan ke-1. Kaminer HC, apa sih itu ERP dan apa tujuannya bagi bisnis? Jadi sahabat, ERP ini singkatan dari Enterprise Resource Planning, adalah sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses bisnis dalam satu platform, mulai dari keuangan, produksi, hingga sumber daya manusia. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan produktivitas operasional, sehingga bisnis dapat berjalan lebih terorganisir dan kompetitif. Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah ERP ini cocok untuk UMKM dan apa saja sih manfaat serta komponennya? Jadi jawabannya adalah iya sahabat. ERP ini kini tidak hanya untuk perusahaan besar, tapi juga tersedia dalam versi yang sesuai untuk UMKM. Nah, sistem ini membantu mengelola seluruh proses bisnis seperti keuangan, penjualan, pembelian, inventory, produksi, SDM, dan CRM dalam satu platform yang terintegrasi. Nah, dengan ERP ini UMKM bisa lebih efisien, menghindari pemborosan, serta siap berkembang lebih cepat. Manfaat utamanya antara lain transparansi data, integrasi sistem, laporan keuangan yang real time, dan pengelolaan stok yang lebih akurat. Next pertanyaan, Kak Miner HC, mengapa sih ERP ini penting bahkan untuk bisnis skala kecil dan apa saja manfaat prakteknya? Jadi sahabat, ERP ini sangat penting bagi bisnis kecil karena membantu mereka tetap kompetitif di tengah persaingan. Dengan sistem otomatisasi, ERP ini mengurangi resiko kesalahan manusia akibat proses manual. Nah, selain itu nih, ERP ini menyediakan data real time yang akurat sehingga mempermudah pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Nah, semua ini membuat operasional bisnis jadi lebih efisien, terukur, dan siap untuk tumbuh. Next pertanyaan, Kak Miner HC, apa sih bedanya ERP dengan software akuntansi biasa dan bagaimana ERP ini membantu usaha dagang mengelola stok? Jadi sahabat, ERP ini jauh lebih luas dibandingkan dengan software akuntansi biasa nih. Jika software akuntansi hanya fokus pada aspek keuangan, nah ERP ini mencakup seluruh fungsi bisnis seperti penjualan, inventory, produksi, dan SDM. Nah, untuk usaha dagang, ERP ini sangat efektif karena mampu mencatat keluar masuk barang secara otomatis, mengelola stok secara real time, serta memberikan notifikasi pada saat stok menipis. Nah, ini membuat operasional lebih terkontrol dan efisien. Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah ERP ini cocok untuk UMKM dan kapan sih waktu yang tepat untuk mulai menggunakannya? Jadi sahabat, ERP ini sangat cocok untuk UMKM yang ingin berkembang dan mengelola bisnis dengan lebih efisien. Nah, meskipun tidak wajib nih, penggunaan ini sangat dianjurkan, terutama saat operasional mulai kompleks. ERP ini modern, umumnya berbasis cloud dan bisa diakses secara online, dan banyak nih yang sudah mobile friend sehingga dapat digunakan lewat HP. Nah, dengan ERP ini, UMKM bisa menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kendali atas bisnisnya secara real time. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih keunggulan ERP yang mendukung operasional dan pengembangan bisnis UMKM? Jadi sahabat, ERP ini menawarkan banyak keunggulan
yang sangat bermanfaat bagi UMKM. Nah, beberapa ERP modern ini dapat diintegrasikan langsung dengan marketplace, memudahkan pengelolaan penjualan secara lintas platform. Nah, ERP juga nih dapat menghitung laba rugi secara otomatis jika data transaksi diinput dengan benar. Nah, selain itu sahabat, sistem ini membantu menyusun laporan keuangan yang lebih rapi dan profesional yang pastinya sangat berguna saat mengajukan pinjaman usaha ke lembaga keuangan. Next pertanyaan, Kak Miner HC, apa saja sih hal yang perlu diperhatikan UMKM sebelum memulai menggunakan ERP? Jadi sahabat, sebelum menggunakan ERP, UMKM ini perlu memastikan beberapa hal nih. Yang pertama, memiliki struktur usaha yang jelas, tim profesional yang siap, dan komitmen untuk belajar teknologi baru. Tantangan awal nih biasa itu terletak pada adaptasi SDM, input data awal, serta memilih sistem ERP yang sesuai. Kabar baiknya nih, ERP ini bersifat modular dan fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan jenis dan skala bisnis apapun. Next pertanyaan, Komin RHC, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk implementasi ERP ini dan berapa sih biaya untuk UMKM? Jadi sahabat, proses implementasi ERP ini bisa memakan waktu antara 2 minggu sampai dengan 3 bulan nih, tergantung pada kompleksitas bisnisnya dan sistem yang dipilih. Nah, biaya ERP ini untuk UMKM bervariasi nih, mulai dari yang gratis seperti Odoo Community, ERP Next, dan Dolibar, hingga jutaan rupiah per bulan untuk versi yang lebih lengkap. Nah, meskipun ada opsi gratis, sangat disarankan untuk melakukan konsultasi khusus agar setup ERP ini sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis UMKM-nya. Next pertanyaan, Kak Miner HC, apa sih yang perlu dipertimbangkan UMKM dalam memilih ERP yang tepat dan apa resikonya jika salah pilih? Jadi sahabat, memilih ERP yang tepat ini sangat penting karena kesalahan dalam pemilihan bisa beresiko merugikan waktu, biaya, dan menyebabkan data menjadi berantakan. Nah, untuk memilih ERP yang tepat ini, pertimbangkan kebutuhan bisnisnya, anggarannya, serta kemudahan penggunaan sistem tersebut. Jika ERP yang dipilih ternyata tidak cocok nih, memang bisa diganti. Namun, proses migrasi data bisa rumit. Idealnya, seluruh tim yang terlibat langsung harus mempelajari cara menggunakan ERP agar operasional berjalan lancar dan efisien. Next pertanyaan, Kak Miner HC, bagaimana sih ERP ini membantu audit internal dan apakah ERP hanya untuk bisnis produk? Jadi sahabat, ERP ini sangat membantu audit internal karena semua transaksi tercatat dengan baik dan dapat dipantau secara real time. Nah, dalam ERP ini terdapat berbagai modul yang fokus pada aspek-aspek bisnis tertentu seperti keuangan, stok, ataupun SDM. Nah, UMKM bisa memilih modul yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, untuk bisnis produk, ERP juga cocok nih digunakan untuk bisnis jasa, manufaktur, dan distribusi sehingga dapat diterapkan di berbagai sektor industri. Next pertanyaan, Kak Miner HC, seberapa aman sih penggunaan ERP dan bagaimana mengatasi kendala seperti listrik padam atau koneksi internet putus? Jadi sahabat, ERP ini umumnya aman digunakan, terutama yang berbasis cloud karena dilengkapi dengan sistem keamanan data tingkat tinggi. Nah, beberapa ERP juga menyediakan versi desktop yang bisa digunakan secara offline. Nah, jika terjadi pemadaman listrik atau putusnya koneksi internet, ERP berbasis cloud tetap aman meskipun aksesnya bisa terganggu. Nah, untuk backup data, ERP Cloud otomatis melakukan backup. Jadi sementara untuk versi offline, backup data dapat dilakukan secara manual. Next pertanyaan, Kak Miner HC, apa sih perbedaan antara ERP lokal, internasional, dan open source? Serta apa kelebihan dan kekurangannya ya? Jadi sahabat, ERP internasional ini biasanya mendukung banyak bahasa, cocok untuk bisnis yang beroperasi di berbagai negara. Nah, kalau ERP lokal ini yang buatan Indonesia sering lebih cocok untuk UMKM karena disesuaikan dengan regulasi dan bahasa lokal, termasuk antarmuka bahasa Indonesia. Nah, kelebihan ERP berbasis cloud ini adalah bisa diakses di mana saja dengan update otomatis dan biaya infrastruktur yang lebih hemat. Namun nih, kekurangannya adalah membutuhkan koneksi internet yang stabil. Sementara itu, ERP open source ini gratis dan bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, tetapi memerlukan tim IT untuk instalasi dan pemeliharaannya. Next pertanyaan, Kak Miner HC, apa sih kelebihan dan kekurangan ERP berbayar serta bagaimana perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan ERP? Jadi sahabat, ERP berbayar ini memiliki kelebihan seperti dukungan yang profesional yang lebih baik dan antarmuka yang lebih mudah digunakan. Namun nih, biaya berlangganan bisa menjadi kekurangan terutama untuk UMKM kecil yang memiliki anggaran yang
yang terbatas. Nah, sebelum menggunakan ERP nih, bisnis seringkali serba manual, rentan terhadap kesalahan perhitungan dan proses operasional yang lambat. Nah, setelah mengimplementasikan ERP, semua menjadi otomatis, lebih akurat dan lebih efisien. Sebagai contoh nih, ada studi kasus UMKM seperti toko kelontong skala kecil yang bisa mengelola lebih dari 500 produk dan 5 cabang hanya dengan menggunakan ERP. Next pertanyaan, Kamil RHC, bagaimana sih ERP ini dapat meningkatkan omset, membantu pajak, dan tips sukses implementasi di UMKM? Nah sahabat, ERP ini tidak langsung meningkatkan omset tetapi membantu efisiensi operasional yang akhirnya berdampak pada peningkatan profit. Nah ERP juga ini sangat berguna untuk urusan pajak karena data transaksi dan laporan keuangan dapat langsung disusun untuk keperluan pajak. Nah untuk sukses implementasi ERP di UMKM, ini mulailah dengan modul dasar yang dibutuhkan. Libatkan seluruh tim dalam proses dan pastikan untuk menggunakan pelatihan yang memadai. Banyak nih ERP yang menyediakan versi demo atau trial sehingga UMKM bisa mencoba terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membelinya. Nah, jika membutuhkan bantuan, konsultasikan dengan konsultan IT, vendor ERP, atau inkubator bisnis bisa menjadi solusi untuk implementasi yang lebih lancar. Next pertanyaan, Kamil RHC, apa sih indikator keberhasilan penggunaan ERP ini dan apakah ERP cocok untuk berbagai jenis UMKM? Jadi sahabat, indikator keberhasilan penggunaan ERP ini meliputi proses yang lebih cepat, laporan yang lebih akurat, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. ERP ini sangat cocok nih untuk UMKM di berbagai sektor. Untuk UMKM kuliner, ERP juga membantu mengelola banyak outlet atau produk dengan lebih efisien. UMKM fashion juga diuntungkan karena ERP ini mempermudah manajemen stok variannya. Kemudian untuk UMKM manufaktur kecil, ERP ini sangat membantu dalam perencanaan produksi dan pengelolaan bahan baku, menjadikannya solusi yang efektif di berbagai jenis bisnis. Next pertanyaan, Kamil RHC, bagaimana sih jika timnya gaptek dan apakah ERP ini harus langsung lengkap sejak awal? Jadi sahabat, kalau nih timnya masih awam teknologi, pilihlah ERP yang user friendly, mudah digunakan dan pastikan ada pelatihannya. ERP ini tidak harus langsung lengkap ya. UMKM itu bisa mulai dari 1-2 modul penting seperti keuangan atau stok, lalu ditambahkan modul lain seiring kebutuhan. Nah, ERP juga ini bisa mendukung strategi pemasaran melalui modul CRM untuk mengelola pelanggan dan promo. Namun nih, jika ERP-nya justru memperumit proses dan tidak dipakai konsisten, itu tandanya ERP-nya tidak cocok dan perlu dievaluasi. Next pertanyaan, Kamil RHC, apakah ERP ini cocok untuk operasi dan usaha rumahan serta apakah ada pelatihan gratisnya untuk UMKM? Jadi sahabat, ERP ini sangat cocok untuk operasi karena bisa membantu mengelola simpan pinjam, data anggota, dan transaksi secara terstruktur. Nah, untuk usaha rumahan, ERP juga bermanfaat jika sudah memiliki banyak transaksi dan produk agar lebih rapi dan efisien. Kabar baiknya nih, beberapa komunitas, inkubator, dan pemerintah daerah menyediakan pelatihan ERP gratis khusus untuk UMKM yang ingin naik kelas. Kamil RHC, apakah ERP ini bisa bantu memantau kinerja tim dan menangani transaksi tinggi dan cocok untuk bisnis online offline? Lalu apakah UMKM sebaiknya pakai ERP? Jawabannya adalah iya sahabat. ERP ini bisa membantu kinerja tim lewat modul SDM atau workflow-nya, menampung transaksi harian dalam jumlah tinggi sesuai kapasitas sistem, dan mendukung model bisnis online ataupun offline. Kesimpulannya, jika UMKM ingin berkembang dengan lebih rapi, efisien, dan siap naik level, maka ERP ini sangat layak digunakan. Next pertanyaan, Kamil RHC, apakah UMKM bisa pakai ERP buatan Indonesia dan apa saja sih contohnya? Jadi sahabat, jawabannya bisa banget nih. Berikut beberapa contoh ERP lokal yang cocok nih untuk UMKM. Pertama ada Hasmikro, cocok untuk berbagai jenis usaha seperti retail, manufaktur, jasa. Kelebihannya pakai bahasa Indonesia dan bisa pilih modul sesuai kebutuhan. Ada Equin ERP, harganya bersahabat untuk UMKM dan fiturnya lengkap. Lalu ada Solteos Indonesia. Kalau UMKM kamu sudah naik kelas dan butuh sistem sekelas SAP, ini bisa jadi jembatannya. Lalu ada Mekari Jurnal, ini fokus ke laporan keuangan, cocok banget untuk UMKM yang mau rapiin pembukuan. Lalu ada Omega Soft, ini spesialis untuk bisnis kuliner dan retail, cocok buat warung makan sampai dengan kafe kece. Jadi nggak perlu takut ERP itu mahal dan asing. Ada banyak pilihan lokal yang ramah UMKM dan siap bantu bisnismu untuk makin rapi dan efisien. Next pertanyaan, Kamil RHC, lalu apa saja sih contoh ERP internasional yang bisa dipakai oleh UMKM Indonesia?
Oke sahabat, banyak banget lagi teman-teman. Jadi ini beberapa ERP nih internasional yang juga banyak digunakan di Indonesia ya. Pertama ada SAP Business One. Ini cocok untuk perusahaan yang sudah berkembang, customizable, dan banyak partner lokal yang bantu implementasi. Lalu ada Odoo. Ini favorit UMKM karena open source, banyak modul gratisnya dan komunitas aktif, bisa dipakai dari bisnis kecil sampai menengah. Lalu ada ERP Next. Ini gratis dan cocok untuk bisnis jasa, distribusi sampai manufaktur, lengkap dan bisa dikembangkan sendiri. Lalu ada Oracle NetSuite. Ini kelas berat nih, cocok buat perusahaan yang punya banyak cabang atau ekspansi internasional. Jadi nih sahabat, ERP internasional ini juga bisa dipakai UMKM asal pilih yang sesuai kebutuhan dan kemampuannya ya. Nggak harus mahal dulu, yang penting cocok dan efisien. Jadi sahabat, bagi para pelaku UMKM, bertumbuh itu bukan soal seberapa besar modal, tapi seberapa cerdas kamu mengelola bisnis. Salah satu cara cerdas itu adalah dengan memanfaatkan teknologi. Dan salah satu teknologi yang bisa jadi sahabat terbaikmu dalam mengembangkan usaha adalah ERP ini. ERP bukan cuma soal software atau sistem rumit. Ini adalah alat bantu yang bisa menyederhanakan proses, merapikan pencatatan, dan mempercepat pengambilan keputusan. ERP ini adalah otak kedua bagi bisnismu yang bekerja diam-diam tapi memberi dampak yang besar. Jangan takut memulai, mulailah dari hal kecil. Misalnya dengan memilih 1 atau 2 modul yang paling kamu butuhkan seperti keuangan dan manajemen stok. Jangan pikirkan harus langsung sempurna semuanya lengkap. Bisnis itu seperti naik tangga, pelan-pelan tapi pasti. Pilihlah ERP yang benar-benar memahami kebutuhan UMKM, yang punya antarmuka mudah, berbahasa Indonesia, dan ada dukungan teknis lokal ya. Jangan biarkan teknologi malah jadi penghambatmu. Biarkan teknologi ini jadi pendorong. Ajak timmu belajar bersama, jangan hadapi semua sendiri. Ketika semua anggota tim paham cara menggunakan ERP, maka sistem kerja akan semakin rapi dan kamu bisa fokus pada hal-hal yang semakin strategis. Gunakan data sebagai sahabat. ERP ini membantu membuat keputusan berdasarkan fakta, bukan sekedar perasaan. Data yang tercatat rapi akan jadi cahaya yang menuntun langkahmu menuju arah yang lebih pasti. Dan paling penting, gunakanlah ERP bukan hanya untuk hari ini, tapi sebagai bekal untuk naik kelas. Ketika bisnis makin berkembang, punya banyak cabang, reseller, atau produk, ERP akan jadi fondasi kuat yang akan menopang bisnismu. Ingat, jangan takut pada teknologi. Takutlah kalau kamu terus berada di tempat yang sama, padahal peluang pertumbuhan terbuka sangat lebar. Karena UMKM sejati bukan hanya berani berdagang, tetapi juga berani berkembang, berani belajar, berani beradaptasi, dan berani tumbuh lebih besar. Maka, kalau kamu ingin bisnismu lebih rapi, efisien, dan siap lesat, maka jawabannya adalah iya. Saatnya kamu mulai kenalan dan berteman dengan ERP. Masih bingung nih soal sistem ERP untuk UMKM atau ragu bagaimana cara urusnya? Tenang aja ya, kalian bisa tanya jawab lengkap bebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, silahkan, gratis kok. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp di nomor yang ada di layar ya, silahkan. Atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kami dari HC, apakah bisa bantu urus sistem ERP untuk UMKM dan seperti apa prosesnya? Jawabannya ya bisa sahabat, kami akan membantu untuk sistem ERP kalian. Berikut promo-promonya, silahkan kalian bisa coba cek di link RHC Konsultan PKRT, atau kalian bisa cek di link deskripsi video ya. Nanti silahkan cek aja linknya, nanti akan ada berbagai macam promonya yang bisa kalian manfaatkan. Nah sahabat, kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang ini berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada program UMKM naik level dan memberikan paket promo mulai dari NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak cipta, PT Perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT, dan lainnya sahabat. Kalian bisa kepoin aja di link deskripsi video sahabat ya. Perlu diketahui bahwa standar layanan kami ini adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi, dan kami juga sudah bersertified BNSP, BPJPH, dan juga Kemenkop UKM. Jadi sahabat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Jika ada yang ditanyakan untuk konsultasi gratis, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang ada di layar ya sahabat.
Nah, selain itu sahabat, perlu diketahui bahwa kami membuat channel Read Sarahdari ini untuk membantu teman-teman UMKM seluruh Indonesia. Karena banyak sekali UMKM yang jauh dari informasi, berada di desa, jauh dari kota, masuk ke pelosok desa, bingung bagaimana cara mengurus legalitas dari usahanya. Di sini kami membuat konten-konten edukasi untuk memahami bagaimana sih cara melengkapi legalitas usaha dari masing-masing bisnis. Di sini juga kami sediakan berbagai macam layanan, mulai dari layanan jasa, e-book, kemudian layanan curhat, produk UMKM, portofolio kami yang ada linknya di masing-masing video di bagian deskripsi. Silahkan kalian kepoin aja masing-masing linknya, karena masing-masing link ini memiliki informasi yang berbeda yang pastinya semoga bisa membantu kalian dalam melengkapi legalitas yang mungkin selama ini kalian bingung harus urus kemana. Kami semua pelayanannya full online seluruh Indonesia. Kita akan coba klik link yang pertama. Di sini masuk ke website kami yaitu Linkit RHC Konsultan UMKM. Untuk konsultasi gratis silahkan kalian klik aja tombolnya. Kemudian untuk paket promo juga ini ada promo PKRT sedang berjalan. Ini jenis-jenis produk PKRT-nya, kategorinya apa saja, ini syarat-syaratnya untuk PKRT apa saja, bisa kalian baca dengan jelas di dalam flyernya. Kemudian promo-promo lainnya ada promo PT Perorangan, berapa harganya ada, kemudian yang didapat ada promo paten merek haki, yang didapat apa ada semua, promo sertifikat halal juga ada. Silahkan teman-teman kalian kepoin, kalian manfaatkan. Kemudian ada promo izin edar BPOM juga sudah ada semua di flyer penjelasannya, harganya. Ada promo company profile, promo website bisnis dan promo lainnya silahkan nanti akan kami update. Nah, di sini juga kami telah membuat video tutorial PKRT. Jadi buat kalian yang punya usaha produk pembersih bingung nih bagaimana cara melengkapinya. Nah, kami sudah buatkan masing-masing videonya berdasarkan produk kategori PKRT-nya. Jadi silahkan kalian klik, kalian manfaatkan. Kami juga menyediakan rahasia cuan berupa e-book produk-produk PKRT. Jadi nih e-book ini kami berikan istimewa untuk kalian bagi yang mau memulai produk usahanya produk pembersih. Kalian bingung nih bagaimana cara formulanya, kalian bisa manfaatkan e-booknya ini. Atau buat kalian yang sudah jalan usaha pembersihnya kemudian ingin menambah varian, nah untuk menambah cuan, kalian bingung produknya apa, kalian bisa manfaatkan e-book yang ada di sini sebagai referensi dan rekomendasi dalam membuat produk yang baru. Nah sahabat, berbagai macam produk-produk PKRT sudah kami sediakan, mulai dari soft tanner, parfum badan, kemudian soft tanner, nah lainnya silakan kalian explore aja, silakan kalian kepoin, dan silakan kalian baca sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kalian. Dan harganya juga sudah kami berikan promo. Jadi silakan segera kalian manfaatkan, segera kalian eksplor untuk menambah pundi-pundi cuan kalian dalam berbisnis UMKM. Nah, silakan manfaatkan. Kita kemudian akan masuk ke link yang kedua, teman-teman. Link kedua kita klik ya, di sini akan masuk ke dalam, yaitu adalah website e-book legalitas bisnis. Jadi di sini kami menyediakan juga e-book untuk berbagai macam legalitas bisnisnya dengan lebih detail. Jadi kalau ada yang ingin belajar tentang bagaimana sertifikat halal, PKRT apa, silakan manfaatkan e-book ini, dan pastinya harganya juga sedang kami berikan promo. Jadi silakan kalian manfaatkan apa yang kalian butuhkan. Nah, setelah itu kami juga menyediakan e-book untuk rahasia mencari cuan dari bisnis digital, juga sudah kami sediakan. Silahkan kalian kepoin dan kalian manfaatkan. Nah, kita masuk untuk link yang berikutnya, masuk ke produk-produk UMKM yang sudah bekerja sama dengan kami, di mana sudah kami munculkan juga di setiap videonya. Nah, di sini produk-produknya silahkan kalian klik. Ini produk-produk yang sudah bekerja sama dengan kami. Lalu kami juga menyediakan rahasia cuan untuk produk kuliner. Jadi buat kalian nih yang mau memulai usaha kuliner, silahkan bisa kalian cari ide bisnisnya, formulanya ada di e-book yang di dalam sini. Atau buat kalian yang udah punya usaha kuliner ingin buka produk lainnya, silakan bisa kepoin, manfaatkan teman-teman. Nah, kita akan masuk lanjut untuk link berikutnya. Jadi nanti kalian bisa kepoin aja masing-masing linknya supaya kalian bisa membaca lebih detail lagi. Kita masuk adalah portofolio kami, profil kami, visi misi kami, alamat kami, kontak kami. Kemudian ada klien-klien yang sudah kami bantu untuk UMKM. Kemudian ada NIB, PNPWP penjelasannya apa, contohnya manfaatnya, PIRT penjelasannya, contohnya syaratnya, manfaatnya dan gambarnya. Kemudian PT Perorangan penjelasannya, contohnya ada gambarnya juga untuk paten merek haki. Kemudian ada company profile, ada barcode GS1. Jadi teman-teman, silahkan kalian manfaatkan saja link-linknya, kalian baca, kalian explore, kalian kepoin,
Kenapa? Karena ini bisa membantu kalian dalam melengkapi legalitas usaha kalian. Nah sahabat, itu saja video yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat, dan silahkan di-share ke teman-teman lainnya agar video ini semakin bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, serta komen agar video ini semakin berkembang dan kami semakin bersemangat dalam membuat video-video lainnya. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.